Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang Jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus. Hari ini Jumat 2 September 2022. Saya Pendeta Alriana Kak Kristina merasa senang dan bersuka cita karena diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan melewati renungan harian GKI Resort Puruk Jahu pada hari ini. Dalam nama Yesus, kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini diberkati olehnya. Dan firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, itu terambil dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita sama-sama membaca dari firman Tuhan ini, mari kita menundukkan kepala kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang terus kami rasakan dan kami alami sepanjang malam yang kami lewati. Bersyukur karena Engkau boleh membangunkan kami di hari baru yang penuh dengan sukacita ini, sehingga kembali kami boleh menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami atas satu hari yang Kau anugerahkan ini. Mengawali hari baru yang Kau anugerahkan ini ya Bapa, sebentar kami akan bersama-sama membaca dan mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini untuk menguasai setiap hati kami, agar kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sepanjang hari ini, biarlah hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kolose pasal 4, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18 yang saya akan baca demikian, di bawah judul penutup dan salam. Ayat yang ke-7, semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimpa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah
supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melewati kitab Kolose 4 ayat 7 sampai 18 ini, saya mengambil satu tema, yaitu persaudaraan yang saling melengkapi. Bapak, Ibu, Saudara, akhir surat Kolose yang telah kita sama-sama baca tadi, di situ berisi salam yang dititipkan teman-teman Paulus serta pesan-pesan terakhir Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Di sana ada disebutkan yaitu Tikhikus dan Onesimus, yang disebut saudara yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus menceritakan keadaannya untuk menghibur jemaat yang ada di Kolose. Selanjutnya juga Bapak, Ibu, Saudara, ada salam untuk ketiga teman sekerjanya, yaitu Aristarkus, Markus, serta Yesus yang disebut Justus. Ia mengaku bahwa mereka bertiga ini adalah sumber penghiburan bagi dirinya. Dan ada juga salam yang disampaikan untuk ketiga temannya yang bukan Yahudi, yang tidak bersunat, yaitu Epafrus, hamba Tuhan yang selalu berdoa untuk jemaat Kolose dengan berkeyakinan penuh dan segala hal yang dikehendaki Allah. Di sana ada disebut juga Lukas sebagai seorang tabib dan Demas. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, dengan persaudaraan yang terjalin, yang mana saling melengkapi tersebut, Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Antara lain kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat saudara, rekan pelayanan yang Tuhan pakai untuk melengkapi pelayanan yang ada di Kolose dan di jemaat Laodikia, yaitu yang pertama, salah satunya melewati sarana atau alat untuk menyampaikan firman, menyampaikan surat yang dibuat oleh Rasul Paulus dan dalam penjara. Ada juga saudara, pun sahabat ataupun teman yang Tuhan pakai juga untuk melengkapi pelayanan yang dilakukan oleh Paulus walaupun di tengah-tengah ataupun dalam penjara pada saat itu, sebagai penghibur dikatakan. Dan yang selanjutnya disebut juga nama Lukas sebagai tabib. Dengan persaudaraan yang telah terjalin dan melengkapi ini, jelas Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Dan di sana juga kita bisa melihat Paulus meminta agar surat bagi jemaat Kolose yang disampaikan oleh saudaranya ketika surat itu ia tuliskan dalam penjara, supaya surat itu dibacakan
kepada jemaat Kolose dan surat kepada jemaat yang di Laodikia dibacakan bagi jemaat yang ada di Kolose dan sebaliknya. Artinya Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin agar dalam melaksanakan tugas mereka lakukan dengan penuh perhatian. Tenaga dan waktu mereka sediakan bagi jemaat yang dipimpinnya tersebut. Dan selanjutnya, kemungkinan Paulus ingin mengembangkan persaudaraan Kristiani. Hal itu bisa diawali dengan berbagi berkat. Salah satunya berkat bagi jemaat adalah ajaran. Yang mana mau mengatakan di sana pengajaran yang sehat yang mereka terima itu memungkinkan pertumbuhan rohani sebuah jemaat itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita belajari dari firman Tuhan yang telah kita sama-sama baca dari kitab Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 18 ini? Yang pertama, bahwa pertumbuhan rohani itu sangat penting di mata Tuhan. Yang kedua, tulisan yang berupa nasihat, ajaran, anjuran, serta penghiburan ini menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melewati setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Sehingga apapun tantangan, pergumulan, pengajaran yang kita terima, kita meyakini bahwa ketika ada penguatan, ketika ada nasihat, ajaran, anjuran, dan penghiburan itu memampukan kita untuk menerima, untuk menguji, dan untuk belajar melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya melewati firman Tuhan ini memampukan kita untuk terus bertumbuh dalam kerohanian yang benar di mata Tuhan, dan setiap nasihat, ajaran, penghiburan, dan penguatan yang Tuhan nyatakan melewati setiap kebenaran firman-Nya mampu kita terima dan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya ini dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah sama-sama kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Sekiranya firman-Mu itu mampu kami terima dan mampu kami terapkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajarkanlah kami supaya kami dapat mewujudkan persahabatan, persaudaraan yang baik, baik kami sebagai pemimpin jemaat dan rekan-rekan sekerja dalam pelayanan, maupun terhadap anggota jemaat yang kami layani, bahkan terhadap sesama kami manusia. Sebagai wujud kasih kami kepada mereka, pun di dalam kami melayani, ajarkan kami untuk selalu dapat bekerja sama bergandeng tangan dalam pelayanan di ladang Tuhan yang Kau percayakan pada kami.
sehingga kami boleh melayani dengan penuh sukacita, melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga pelayanan yang Kau percayakan itu boleh mendatangkan hormat, kepujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat yang ada di Trans Bahiton. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka pada saat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di sana. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang mereka geluti pada saat ini. Sehingga Engkau menganugerahkan keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap harapan, rencana, dan cita-cita mereka. Berkati juga penata layanan yang ada di sana, sehingga melewati anak-anak Tuhan yang ada di sana, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan pakai untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan di dalam mengabarkan kabar sukacita itu kepada saudara-saudara kami yang ada di sana. Berkati juga belita, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dan lansia yang ada di sana. Anugerahkan selalu kekuatan, kesehatan, umur yang panjang kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh terus melihat kebaikan dan campur tangan Tuhan dalam hidup mereka hari lepas hari. Kekuatan, kesehatan menjadi bagian hidup mereka, karena Engkau selalu menyertai dan memberkati hari-hari mereka. Halaukan dan jauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, atau apapun yang mengancam hidup mereka pada saat ini. Kami pertaruhkan mereka hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah yang Engkau memberkati dan menyertai hari-hari hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan ini kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu yang ada di Trans Bahiton ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka ada dalam kasih dan kemurahan yang daripada Allah semata-mata. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk kami hamba-hamba-Mu, baik kami sebagai pendeta, pikaris yang Tuhan tempatkan di GKI Resort Puruk Jahu, dan di masing-masing pos pelayanan kami. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Supaya dengan kekuatan dan kesanggupan kami mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan melewati pelayanan kami. Hati kami diteguhkan oleh pemberitaan firman-Mu yang hidup, sehingga kami dapat menyaksikan itu semua bagi jemaat yang kami layani dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Anugerahkan kami selalu kesehatan, kekuatan, terlebih-lebih kesanggupan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Sepanjang hari ini ya Bapa, hidup dan kehidupan kami pertaruhkan ke dalam kuasa-Mu. Tutup bungkus kami selalu dengan kuat kuasa-Mu agar kami terus ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sepanjang hari ini ya Bapa, kami pertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami, tuntun sertai langkah kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, sekiranya itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tapi mau serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sepanjang hari ini, biarlah mulut kami selalu memberikan puji-pujian, penghormatan
hanya bagi Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.